Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan akan membahas mengenai tokoh pendidikan yang berpengaruh terhadap Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan saya Nadira dari Jamba sebagai moderator, dan rekan lainnya yaitu ada Muhammad Bintang Firdaus, yang kedua ada Muhammad Hadi, yang ketiga ada Nabila Fitria Rahmat. Pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tokoh-tokoh pendidikan. Pertama ada Ki Hajar Dewantara. Baiklah, penjelasannya yaitu Ki Hajar Dewantara yang sebelumnya bernama Raden Maswardi Suyaningrat, yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. M. Soekarjo menyatakan bahwa ajaran Ki Hajar Dewantara yang saat ini dipakai sebagai lambang Departemen Pendidikan Nasional, yaitu pertama ada Ingar Sosotolado, yang berarti seorang guru hendak memberikan teladan yang baik kepada murid-muridnya. Yang kedua, ada Ingmadia Mangunkarso, yang berarti seorang guru harus terus membuat inovasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, Tutwiri Handayani, yang berarti seorang guru harus mendapat membangkitkan motivasi serta memberi dorongan kepada anak-anak didiknya. Semboyan tersebut sampai saat ini masih relevan, meskipun jika kita perhatikan ada beberapa guru yang kurang paham tentang falsafah tersebut. Seorang pendidik harus menjadi teladan bagi anak didiknya dalam berbagai hal, sehingga guru dapat menjadi penuntun bagi anak didiknya. Selanjutnya ada Menurut Asbullah menyatakan bahwa Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang berjasa di bidang pendidikan, dan beliaulah yang mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Karena jasanya yang sangat besar tersebut, maka sampai sekarang pada tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Penyelenggara Taman Siswa berdasarkan pada asas pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai berikut. Pertama, ada asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas kebudayaan, asas kebangsaan, dan asas kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara meninggal pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Beliau telah memberikan karya terbaiknya kepada nusa dan bangsa. Semboyannya yaitu Tutwiri Handayani, yang diabadikan sebagai lambang dan semboyan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilakan. Baik, yang kedua yaitu Muhammad Syafi'i. Muhammad Syafi'i adalah seorang berdarah Minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan tepatnya di daerah Natan pada tahun 1885. Ayahnya bernama Mara Sultan dan ibunya bernama Khadijah. Syafi'i berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di sekolah rakyat pada tahun 1908. Kemudian, ia pun meneruskan pendidikannya ke sekolah raja dan lulus pada tahun 1914. Pengalaman hidup Muhammad Syafi'i. Perjalanan hidup mengharuskan dirinya hijrah ke Jakarta dan menjadi seorang guru pada sekolah Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri untuk belajar menggambar. Ia aktif dalam penggerakan Budi Utomo serta membantu pergerakan wanita Putri Merdeka. Pada tanggal 31 Mei 1922, Muhammad Syafi'i berangkat ke negeri Belanda untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Beliau belajar selama 3 tahun dan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerja tangan, sandiwara, termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925, beliau kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya. Muhammad Syafi'i juga sekembalinya dari Belanda menerangkan dengan mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal dengan INS Kayu Tanam. Sekolah ini lebih dikenal dengan nama Sekolah Kayu Tanam, sebab sekolah ini didirikan di Kayu Tanam. Kayu Tanam adalah sebuah nama desa kecil di Sumatera Barat.
sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan akronomi dari Indonesia Nederland School. INS Kayu Tanam tahun 1926 memiliki 75 orang siswa terdiri atas 2 kelas, 1A dan 1B. Gedung sekolah INS Kayu Tanam dibangun sendiri oleh siswa tahun 1927. Terbuat dari bambu beratap rumbia. Oleh karena membutuhkan lahan luas, maka pada tahun 1937 dipindahkan ke pelabuhan, kurang lebih dari 2 km dari Kayu Tanam. Hasbullah menyatakan bahwa Muhammad Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1969. Meskipun sudah tiada, namun jasa-jasa beliau tidak akan pernah terlupakan, apalagi para lulusan dari INS tersebar ke berbagai pelosok tanah air, yang tentu saja kiprahnya sangat besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Terima kasih kepada Nabila. Untuk penjelasan selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Bintang. Kepada Muhammad Bintang dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu Kiai Ahmad Dahlan. Muhammad Heri menyatakan bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir di Kumon, Yogyakarta tahun 1868. Ia adalah putra dari Ki Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib tetap di Masjid Agung Yogyakarta. Ketika lahir, Abu Bakar memberi nama si anak dengan Muhammad Darwis. Sebagai seorang pedagang sekaligus ulama, Ahmad Dahlan sering melakukan perjalanan ke berbagai tempat di residen Yogyakarta maupun daerah lain seperti Pariangan, Jakarta, Jombang, Banyuwangi, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Rembang, Semarang, Kudus, Pekalongan, Purwokerto, dan Surakarta. Di tempat-tempat itulah ia bertemu dengan para ulama, pemimpin lokal, maupun kaum cerdik cendekia lainnya yang sama-sama menjadi pedagang ataupun bukan. Secara personal, Ahmad Dahlan mengenal organisasi Budi Utomo melalui pembicaraan atau diskusi dengan Joyo Sumarto, seorang anggota Budi Utomo di Yogyakarta yang mempunyai hubungan dekat dengan Dr. Wahid Sudirohusodo, seorang pemimpin Budi Utomo yang tinggal di Keraton Yogyakarta. Melalui Joyo Sumarto ini kemudian Ahmad Dahlan berkenalan dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo secara pribadi dan sering menghadiri rapat anggota maupun pengurus yang diselenggarakan oleh Budi Utomo. Walaupun secara resmi ia belum menjadi anggota organisasi ini. Setelah banyak mendengar aktivitas dan organisasi Budi Utomo melalui pembicaraan pribadi dan kehadiran dalam pertemuan resmi, Ahmad Dahlan kemudian secara resmi menjadi anggota Budi Utomo pada tahun 1909. Ki Haji Ahmad Dahlan adalah seorang tokoh Islam yang giat memperjuangkan umat Islam melalui bidang pendidikan. Dia adalah tokoh pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Ada beberapa hal yang melatar belakangi beliau mendirikan Muhammadiyah ini. Di antaranya adalah satu, Muhammad Islam tidak memegang teguh Al-Quran dan hadis Nabi, sehingga menyebabkan perbuatan syirik semakin merajalela. Dua, keadaan umat Islam sangat menyedihkan akibat dari penjajahan. Tiga, persatuan umat Islam semakin menurun. Organisasi Muhammadiyah aktif
menyelenggarakan lembaga pendidikan sekolah pada semua jenjang pendidikan dan tersebut akan berbagai pelosok tanah air. Tujuannya adalah terwujudnya manusia Muslim berakhlak cakap, percaya kepada diri sendiri dan berguna bagi masyarakat dan negara. Ki Ahmad Dahlan meninggal dunia tanggal 25 Februari 1923 dalam usia 55 tahun. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bintang. Untuk materi selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Hadi. Kepada Hadi dipersilakan. Yaitu Rahma El Yunusia. Cerita Rahma El Yunusia adalah Syekhah Hajah Rangkayo Rahmah El Yunusia. Adalah seorang reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan pendiri Dinia Putri, perguruan yang saat ini meliputi taman kanak-kanak hingga sekolah tinggi. Sewaktu Revolusi Nasional Indonesia, ia mempelopori pembentukan unit pembekalan Tentara Keamanan Rakyat TKR di Padang Panjang, serta menjamin seluruh perbekalan dalam membantu pengadaan alat senjata mereka. Rahmah sempat belajar di Dinia School yang dipimpin oleh abangnya, yaitu Zainuddin Labai El Yunus. Tidak puas dengan sistem keedukasian yang mencampurkan pelajaran putra dan putri, Rahmah secara inisiatif menemui beberapa ulama Minangkabau untuk mendalami agama. Hal ini tidak lazim bagi seorang perempuan pada awal abad ke-20. Di Minangkabau selain itu, ia mempelajari berbagai ilmu praktis secara privat yang kelak ia ajarkan kepada murid-muridnya. Dengan dukungan abangnya, ia merintis Dinia Putri pada 1 November 1923 yang tercatat sebagai sekolah agama Islam perempuan pertama di Indonesia. Selanjutnya, Nabila. Nabila, selanjutnya. Pada 1 November 1923, Rahmah membuka Madrasah Diniyah Pada 1 November 1923, Rahmah membuka Madrasah Diniyah Li Al-Banat sebagai bagian dari Dinia School yang dikhususkan untuk murid-murid putri. Rahmah mengatur kegiatan belajar mengajar di masjid yang terletak berseberangan dengan rumah kediamannya di Jalan Lubuk Mata Kucing. Sekarang menjadi Jalan Abdul Hamid Hakim. Pasar Usang, Padang Panjang. Dua teman Rahmah, Siti Nasyah dan Jawana Bashir, termasuk guru terawal. Sementara Rahmah merangkap sebagai guru dan pemimpin. Mulanya terdapat 71 orang yang kebanyakan adalah ibu-ibu muda. Pelajaran diberikan selama 2,5 jam, meliputi dasar pengetahuan agama, gramatika, bahasa Arab, dan ilmu alat. Selain Dinia Putri, Rahmah membuka program pemberantasan buta huruf untuk kalangan ibu-ibu yang lebih tua. Pada 1926, setelah melihat kebanyakan mereka tak sempat mengenyam pendidikan formal. Kegiatan itu diikuti oleh 125 orang ibu-ibu pada mulanya. Tetapi terpaksa dihentikan setelah Dinia Putri binasa oleh gempa bumi, sehingga sekolah itu menuntut perhatian sepenuhnya dari Rahmah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya telah menjelaskan dan membaca hasil presentasi kelompok kami. Baik, inilah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Kami akhiri dengan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu